Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasir diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu calon Bupati Dr. Fahmi Fadli, calon Wakil Bupati H. Ikhwan Antasari Esos. Pasangan calon nomor urut 1 diusul oleh 4 partai politik, yaitu PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Syarifah Masita Sekabesa, calon Wakil Bupati Deni Mama SM. Pasangan calon nomor urut 2 diusul oleh 5 partai politik, yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Gelora, P3, dan Partai Umat. Mari kita undang para pasangan calon, pemirsa dan hadirin sekalian. Inilah pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2. Baiklah, pemirsa dan hadirin sekalian, inilah kedua pasangan calon yang sudah menempati podium sesuai dengan nomor urut. Dan sebelum kita memulai acara, kami mengundang dengan hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Ahyar Rosyidi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Pasir. Dalam hal ini hadir Ketua DPRD Kabupaten Pasir, dari Kapolres Pasir atau yang mewakili, dari Dandim 0904 Pasir atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot atau yang mewakili, dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir, dan yang saya hormati DPD RI Dapil Kalimantan Timur. Alhamdulillah hadir Ibu Sinta Rusmayanti. Terima kasih. Yang saya hormati Paslon nomor urut 1 Bapak Dr. Fahmi Fadli dan Bapak Haji Ikhwan Antasari, beserta seluruh pimpinan partai politik, pengusul maupun pendukung, dan seluruh tim pendukung yang hadir. Yang saya hormati Paslon nomor urut 2 Ibu Syarifah Masita SKAP SH dan Bapak Deni Mapa SM, beserta seluruh pimpinan partai politik pengusul. Terima kasih. Selamat menyaksikan kegiatan debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasir tahun 2024. Mohon maaf dalam hal ada kekeliruan atau kesalahan dalam kegiatan debat hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon untuk tetap berada di atas panggung, karena kita akan melakukan proses penyerahan amplop pertanyaan dari panelis, dan kemudian Ketua KPU Kabupaten Pasir akan memberikannya kepada moderator. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita memulai acara debat pertama ini, terlebih dulu kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan soal-soal atau pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang tentu saja dalam kondisi masih tersegel. Untuk itu kami mengundang dengan hormat ke atas panggung Koordinator Tim Panelis Bapak Dr. Randusus Eko Zuri Ernanda untuk memberikan soal pertanyaan secara simbolis kepada Ketua KPU Kabupaten Pasir, yang kemudian Ketua KPU Kabupaten Pasir akan menyerahkan berkas pertanyaan yang sudah tersegel kepada moderator.
Hadirin dan pemirsa, berikutnya saat yang kita tunggu. Penyampaian visi misi dengan tema debat pertama kali ini, yaitu Bumi Daya Tangga Maju melalui Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola. Dengan waktu yang diberikan kepada masing-masing paslon selama 4 menit. Pertama kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pasangan calon nomor urut 1 membawa visi Pasir Tuntas, Pasir yang tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera. Tangguh, terwujudnya kemampuan untuk beradaptasi menghadapi berbagai tantangan yang cepat. Unggul, terwujudnya sumber daya manusia yang kompetitif, terampil, dan menguasai teknologi informasi. Transformatif, terwujudnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Adil, terwujudnya pemerataan pembangunan dengan pengembangan potensi daerah. Sejahtera, terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diiringi peningkatan pendapatan per kapita di semua lapisan dan laju inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi. Misi 1, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. 2, mewujudkan inovasi, iptek, ekonomi produktif berbasis sumber lokal. 3, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, unggul dan berdaya saing, didasari nilai-nilai keagamaan yang kuat. 4, memantapkan ketahanan sosial budaya dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan. 5, pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan. Adapun program prioritas kami adalah Pasir Tuntas, yaitu pertanian yang meningkat, jalan berkualitas, dan air terus mengalir. Pertanian meningkat, kami akan melakukan penyerapan tenaga kerja melalui sektor pertanian sebanyak 8.000 tenaga kerja. Jalan berkualitas, kami akan membangun jalan sepanjang 300 km. Air terus mengalir, kami akan meningkatkan cakupan layanan air minum mencapai 87%. Ayo sekolah. Kami akan memberikan beasiswa kepada 10.000 siswa dan makanan bergizi gratis bagi siswa SD. Kemudian juga akan memberikan penghargaan kepada guru. S, memberikan 1 juta bibit ikan dan 1.000 sapi. E, empati kepada warga kurang mampu. Kami akan memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. E, R, rehabilitasi rumah warga kurang mampu. Kami akan membangun 900 unit rumah tidak layak huni. T, terima kasih kepada guru ngaji, marbot masjid, ibu hamil dan lansia. Kami akan memberikan insentif dan juga bantuan. U, UMKM berdaya. Kami akan memberikan pelatihan dan juga bantuan modal untuk UMKM. N, nanti anak desa harus cerdas dan sehat. Kami akan memberikan kuliah gratis, 1 dai, 1 bidan, 1 perawat, masing-masing 1 desa. Kemudian kami akan memberikan bantuan 25 juta per tahun kepada 105 puspan dan insentif kepada kader posyandu sebanyak 3.000 kader posyandu. T, tunjangan kepada pemerintah desa dan BPD. A, anak muda mandiri dengan melakukan pelatihan wirausaha pemuda, pelatihan digital pemuda, bantuan modal usaha. S, semua RT dapat bantuan. Sebanyak 1099 RT akan mendapat bantuan operasional sebanyak 100 juta. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 35 detik, mau dilanjutkan? Cukup? Baik. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 4 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PJS Bupati Kabupaten Pasir, Forkopimda dan OPD yang hadir, Ketua KPU, Ketua Bawaslu beserta jajaran, paslon nomor urut 1, hadirin undangan yang hadir pada sore hari ini, seluruh masyarakat Pasir yang kami cintai. Permasalahan besar yang ada di Kabupaten Pasir yang perlu kita seriusi dan dicarikan solusinya adalah
angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Pasir, masalah gizi buruk dan kesehatan yang belum memadai, kualitas pendidikan yang belum maksimal, pengangguran yang tinggi karena kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya sarana air bersih dan jaringan telekomunikasi. Sementara dengan potensi sumber daya alam kita yang berlimpah, baik di sektor minerba, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata, ditopang dengan APBD Kabupaten Pasir 2024 yang mencapai 5,4 triliun, sudah semestinya permasalahan tersebut tidak dirasakan lagi oleh masyarakat. Saat saya menjabat sebagai Wakil Bupati, ada keterbatasan kewenangan dan kebijakan. Untuk itulah saya bertekad maju sebagai calon Bupati Kabupaten Pasir dengan mengusung visi Pasir Hebat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kami menjabarkan melalui misi bagaimana ke depan Kabupaten Pasir hebat pembangunannya, hebat perekonomiannya, hebat sumber daya manusianya, hebat kesejahteraannya, hebat siar agamanya, hebat adat budayanya. Untuk itu, kami tindak lanjuti melalui 4 program unggulan, yaitu Erai Malom Onsan Mo Kampung, di mana kepala daerah akan menginap 1 malam di kampung agar pemimpin bisa lebih dekat dengan rakyatnya dan merasakan kehidupan masyarakat serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. 2. Bantuan keuangan minimal 1 miliar per desa, 100 sampai 200 juta per RT se-Kabupaten Pasir. 3. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih, dan jaringan telekomunikasi, serta pembentukan UPTD Dinas PU di setiap kecamatan. 4. Beasiswa Pasir Hebat, SD sampai sarjana, beasiswa tenaga pengajar, baik negeri maupun swasta, seragam gratis, buku LKS gratis, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun 11 program prioritas kami, BPJS gratis bagi masyarakat Kabupaten Pasir dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta penambahan rumah sakit dan penambahan tenaga medis, serta program dokter spesialis masuk desa. 2. Revitalisasi rumah-rumah ibadah se-Kabupaten Pasir. 3. Bantuan untuk pesantren, rumah TPA, tunjangan guru TPA, marbot, dan penempatan dai-dai pembangunan di setiap desa. 4. Umroh gratis setiap tahun untuk masyarakat Kabupaten Pasir. 5. Kami akan mencetak 1.000 pengusaha muda setiap tahun dan pengembangan profesionalitas SDM melalui Balai Latihan Kerja, bekerja sama dengan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Pasir. 6. Bimtek petani, nelayan, serta bantuan sarana dan prasarana. 7. Bantuan modal untuk UMKM, lembaga adat, komunitas, paguyuban, dan lembaga sosial lainnya. 8. Pelestarian adat budaya masyarakat Kabupaten Pasir. 9. Meningkatkan sektor pariwisata dan ekraf. 10. Menyiapkan sarana prasarana olahraga baik di kota maupun desa. 11. Memperhatikan dan penyetaraan akses bagi kaum disabilitas. Baik, waktu habis. Penyampaian visi-misi dari masing-masing paslon sudah selesai. Berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Baik, di sesi selanjutnya kita akan mendengar pendalaman visi-misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi tetap di debat publik pertama Kabupaten Pasir. Kembali lagi di debat publik pertama Kabupaten Pasir. Di segmen kedua ini, para pasangan calon akan melakukan pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan pilihan yang sudah dirancang oleh tim perumus materi dan tim panelis. Berikut profilnya. Muhammad Taufik SOS MSI, Akademisi FISIP Universitas Mula Warman. Dr. Siti Syahar Inayah, SAG MSI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Unisi, Samarinda. Sabiruddin SOS IMA, Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam. Samsul Hadi SAGMH, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur. Insinyur Ismi Talib, Political Researcher, Democratic Center. Dr. Sus Eko Zuhri Ernada MA,
Ketua Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development East Kalimantan, Profesor Dr. Zamruni MPD, Wakil Rektor 2 Bidang AUPK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Dr. H. Murzani Zuhri, SAG, SHMH, Wakil Dekan 1 menit. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Tunjukkan ke moderator dan juga ke hadirin. Tunjukkan ke saya. B. Baik. Amplop B. Masih tersegel? Paslon 2. Saya buka dan bacakan. Kabupaten Pasir menghadapi tantangan yang besar dalam kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Data Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023, stunting di Kabupaten Pasir 22,4%. Berbagai program pemerintah telah dilakukan dengan intervensi spesifik, sensitif, dan menggerakkan tim PKK. Berbagai upaya telah dilaksanakan, namun penurunan stunting di Kabupaten Pasir dengan penurunan 2,5%. Pertanyaannya, melihat tingginya angka stunting, bagaimana langkah konkret paslon guna menciptakan generasi yang terbebas dari stunting menuju Pasir Mulia dari strategi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pertama yang akan kami lakukan adalah masalah pranikah. Kami akan melihat apakah pranikah sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi serta bimbingan perkawinan. Lalu kami melihat di fase hamil dan menyusui adanya program nutrisi bagi ibu hamil, pemberian vitamin, pemberian ASI eksklusif 6 bulan, empasi, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta perilaku hidup bersih. Lalu di sanalah kami akan melihat apakah masalah stunting ini masih berada di bawah rata-rata. Masih ada waktu? Cukup? Atau dilanjutkan? Ada pemberian nutrisi bagi ibu hamil, termasuk kami melakukan perkawinan dan pendidikan pranikah. Cukup? Ingin dilanjutkan? Baik, cukup. Kami berikan kesempatan paslon 1 menanggapi, durasinya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Penanganan yang akan kami lakukan, bagaimana kami akan menggiatkan kader-kader posyandu yang ada di desa-desa dalam rangka melakukan pengukuran balita, bayi, dan ibu hamil, serta pengukuran berat badan dan tinggi badan bayi, serta meningkatkan kunjungan ibu hamil di posyandu tersebut. Tugas dari kader posyandu memastikan mereka datang untuk memeriksakan kehamilan dan balitanya sehingga mereka dapat mengontrol bagaimana perkembangan tumbuh kembang anak tersebut, baik dari kognitif maupun dari motorik halus dan kasarnya. Demikian. Masih ada waktu 17 detik. Baik, tentunya dari sisi anggaran kami memberikan anggaran lebih kepada setiap desa, dan salah satunya adalah pemberian untuk makanan gizi gratis kepada anak-anak kita hingga tumbuh berkembang dan tumbuh sehat. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan paslon 2 untuk menanggapi, durasinya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke.
kita ketahui bahwa stunting masih menembus angka 22,5. Strategi apa sebenarnya yang kemarin dilakukan untuk pencegahan stunting ini sehingga tidak sampai mengena ke sasaran dan stunting kita masih mengalami tingkat stunting yang tinggi? Masih ada waktu 39 detik. Ya. Silakan. Ya, permasalahan stunting ini adalah permasalahan nasional sebenarnya. Kita lihat angka stunting di Kabupaten Pasir itu lebih tinggi dibanding angka stunting yang ada di nasional. Jadi perlu banyak perhatian dan juga perlu banyak program untuk menangani stunting. Tadi kita mulai dari tahapan pranikah sampai dengan masa kehamilan. Angka kematian bayi dan angka kematian dari ibu hamil tersebut harus diperhatikan. Otomatis selaku kepala daerah kita punya tanggung jawab besar untuk mengatasi stunting secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Baik, C. Saya ambil amplop dan saya akan bacakan pertanyaannya, masih tersegel Bapak Ibu. Kabupaten Pasir masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok desa terpencil. Pada saat ini, di 5 kecamatan yang memiliki pendidikan SMK, sedangkan di Pasir memiliki 10 kecamatan. Untuk menghadapi tingkat pengangguran terbuka mencapai 7%, dengan sebagian besar pengangguran berasal dari usia produktif, terutama di kalangan lulusan sekolah menengah. Pertanyaannya, langkah-langkah strategis apa yang akan Paslon lakukan untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Pasir? Apakah rencana khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia lokal? Kami berikan waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak usia muda dalam mandiri usaha, baik itu melalui balai latihan kerja dan juga pembinaan-pembinaan, bimbingan-bimbingan teknis, serta memberikan bantuan-bantuan terkait kegiatan-kegiatan untuk berwirausaha. Kami sudah bekerjasama, kami sudah pernah melakukan kerjasama dengan balai latihan kerja dalam rangka melakukan pelatihan-pelatihan baik itu sebagai tenaga operator, tenaga security, pelatihan menjahit dan lain sebagainya dalam rangka membuka peluang kerja kepada pemuda-pemuda kita. Dan kami juga tentunya melalui Dinas Tenagakerjaan akan selalu memberikan data dari Kabupaten Pasir sehingga bisa diarahkan dengan memberikan pelatihan sekaligus juga pendampingan untuk membuka peluang usaha kerja. Demikian. Baik, cukup ya. Berikutnya, kami berikan kesempatan Paslon 2 menanggapi, durasinya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, permasalahan pengangguran ini banyak terjadi di beberapa daerah bahkan nasional. Tapi kami di Kabupaten Pasir, kami akan membawa investasi masuk ke dalam Kabupaten Pasir supaya lapangan pekerjaan banyak terbuka di Kabupaten Pasir. Yang kedua, kami ingin anak-anak muda kita yang ada di Kabupaten Pasir terbuka pemikirannya, bukan hanya mencari pekerjaan, tapi kami ingin mereka menjadi pengusaha-pengusaha muda baru yang ada di Kabupaten Pasir. Jadi pelatihan, BIMTEK atau beberapa program termasuk sampai dengan beasiswa itu adalah langkah-langkah yang akan kita buat supaya tingkat pengangguran menurun.
yang paling penting adalah investasi harus masuk ke dalam Kabupaten Pasir. Silakan teman. Selain itu, kami akan memaksimalkan balai latihan kerja, bekerja sama dengan perusahaan, karena selama ini balai latihan kerja tidak terlalu menjadi prioritas, sehingga kedepannya Waktu habis. Kami berikan kesempatan paslon 1 menanggapi kembali. Durasinya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat data dari 10 kabupaten kota, Pasir sudah berada di posisi 4. Dengan data kita 4,72%. Termasuk untuk angka pengangguran perlu diketahui dari 2019 sampai 2000 sudah mengalami penurunan. Dan hal ini pemerintah kabupaten bekerja sama dengan politeknik yang ada di Samarinda, dan insya Allah ke depannya nanti akan menjadi politeknik masyarakat Pasir atau Polinepa. Yang mana nanti kami akan bekerja sama dan telah melaksanakan MOU kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kota Pasir agar lulusan daripada mahasiswa dari Politeknik ini bisa mendapatkan pekerjaan dengan skala prioritas. Kami juga akan mengundang seluruh stakeholder dalam rangka melihat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pemagangan-pemagangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan dari subtema SDM yang berkualitas dan bersaing dan ditanggapi oleh paslon lain. Mari kita berikan tepuk tangan. Di segmen berikutnya masih seputar pendalaman visi misi dari subtema ketahanan ekonomi yang berkelanjutan dan kerusakan ekologi dan degradasi sosial budaya. Sesaat lagi tetap di debat publik pertama Kabupaten Pasir. Masih bersama dalam debat publik pertama Kabupaten Pasir. Di segmen ini ada 2 subtema, yaitu subtema 1, ketahanan ekonomi yang berkelanjutan, dan subtema 2, kerusakan ekologi dan degradasi sosial budaya. Di sini sudah tersedia 2 fishbowl untuk subtema dan juga pertanyaan, dan telah tersedia juga 2 akrilik yang berisikan amplop pertanyaan dengan subtema yang berbeda. Koordinator panelis akan mengambil 1 bola dalam fishbowl yang akan menjadi subtema untuk paslon yang mendapat giliran terlebih dahulu dalam segmen ini. Kemudian, paslon akan mengambil bola yang merujuk pada amplop pertanyaan berdasarkan subtema tersebut. Dan subtema berikutnya akan secara otomatis diperuntukkan untuk paslon yang mendapatkan giliran berikutnya. Masing-masing paslon dipersilahkan menjawab dengan durasi 1 menit 30 detik. Paslon lain akan menanggapi selama 1 menit dan ditanggapi kembali oleh paslon yang menjawab selama 1 menit. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi ini. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andusus Eko Zuri Ernanda selaku koordinator panelis untuk mengambil bola dalam fishbowl subtema. Ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Silakan kembali ke tempat. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Yuk. Berapa? Calon bupati. Baik, subtemanya ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Pertanyaannya yang A. Masih tersegel? Saya bacakan.
Pasir sangat bergantung pada sektor sawit dengan lebih dari 100.000 hektar lahan yang dikelola oleh perusahaan besar dan petani swadaya. Sektor ini menyumbang lebih dari 30% terhadap PDRB sektor pertanian, menghasilkan 1-2 triliun rupiah per tahun dan menyerap hingga 20.000 tenaga kerja. Selain kontribusi pajak dan CSR, sawit berperan penting dalam pendapatan asli daerah PAD. Namun, tingginya ketergantungan pada harga pasar global menyebabkan fluktuasi pendapatan, terutama bagi petani swadaya yang rentan terhadap perubahan harga dan kualitas. Pertanyaannya, dengan tantangan yang dihadapi petani sawit, seperti ketergantungan pada harga pasar dan kualitas buah, apa langkah konkret yang paslon lakukan untuk meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan petani sawit swadaya di Kabupaten Pasir? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dan dalam waktu periode tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Pasir masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Dan sektor yang berikutnya, yang kedua, adalah sektor pertanian dalam arti luas, dan salah satunya adalah pertanian, perikanan, kehutanan, dan juga perkebunan. Tentunya perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang harus kita tingkatkan, namun perlu kita menggali sektor-sektor pertanian lain, karena biar bagaimanapun juga sektor sawit ini sangat berpengaruh pada pasar global, yaitu minyak dunia. Oleh karena itu kita perlu menggali sektor-sektor pertanian lain, dalam hal ini pertanian padi dan hortikultura yang akan kami lakukan ke depan. Karena melalui pembukaan cetak sawah dan penanaman akan membuka peluang. Waktu habis. Kami berikan kesempatan paslon 2 menanggapi, durasinya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Siap. Komitmen kami ke depan adalah menstabilkan harga sawit sesuai keputusan daripada Gubernur. Harga TBS di provinsi 2.800, tapi di Kabupaten Pasir terendah dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yaitu 2.400. Sekaligus kami juga akan memberikan bimbingan teknik kepada para petani agar melek teknologi, karena bagaimanapun tanpa teknologi petani hanya akan berada di standar kehidupan yang rendah. Masih ada waktu 25 detik. Ya, selain itu kami akan memberikan bantuan peralatan yang modern, karena selama ini keluhan para petani adalah mereka jarang sekali mendapatkan alat-alat peralatan yang modern, ditambah pupuk bersubsidi yang tidak pernah dirasakan. Baik. Waktu habis, terima kasih. Kami berikan kesempatan paslon 1 menanggapi kembali, durasinya 1 menit. Baik, terima kasih. Saya rasa pada saat ini masyarakat Kabupaten Pasir dengan harga TBS sudah cukup tinggi. Terutama tentunya kami salah satunya bagaimana ini meningkatkan harga sawit ini, salah satu di program Pasir Tuntas ini adalah peningkatan infrastruktur untuk jalan usaha tani. Makanya dalam program kami di tahun 2025 sampai 2030 ini, insya Allah kami akan tuntaskan untuk jalan-jalan usaha tani ke depannya. Itu buat kami. Terima kasih. Masih ada waktu 29 detik, silakan kalau ingin dilanjutkan. Cukup? Baik.
Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada sesi ini akan berpindah ke subtema berikutnya, yaitu kerusakan ekologi dan degradasi sosial budaya. Kami persilakan kepada paslon 2, baik Bupati maupun Wakil Bupati, untuk mengambil bola dalam fishbowl. Salah satu saja. Yang A. Oke, kerusakan ekologi dan degradasi amplop A. Masih tersegel? Saya bacakan. Kabupaten Pasar mengalami peningkatan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang menyumbang signifikan terhadap degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Data dari tahun lalu menunjukkan bahwa sekitar 40% kawasan hutan di Pasir telah mengalami deforestasi. Hal ini berdampak buruk pada ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan masyarakat seperti air bersih dan hasil hutan. Pertanyaannya, perencanaan apa yang akan paslon lakukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan ini dan merehabilitasi kawasan yang telah rusak? Bagaimana Anda akan melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan? Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Untuk mengatasi hal tersebut, kami akan memperketat pengawasan AMDAL di perusahaan-perusahaan dengan menyiapkan tim terpadu. Kami nanti akan dibantu oleh tim percepatan pembangunan yang akan mendeteksi langsung ke pusat-pusat masalah apa yang menjadi kendala di lapangan. Lalu mengatasi pencemaran air akibat limbah industri, mengurangi banjir dengan memperbaiki sistem drainase dan reboisasi, memperkuat kawasan konservasi dan hutan adat seperti Desa Mulu, Desa Ande, dan berbagai desa yang lain sebagai wisata alam ke depannya. Memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai resapan air dan paru-paru kota. Melestarikan situs, ini masuk sejarah ya? Enggak. Melestarikan situs-situs sejarah, religi, adat, dan budaya. Masih ada waktu 43 detik. Silakan jika ingin dilanjutkan. Cukup? Baik, kami berikan kesempatan paslon 1 menanggapi, durasinya 1 menit. Terima kasih. Kami akan melakukan reboisasi dan penghijauan lahan di area identifikasi lahan yang gundul, kemudian perbaikan lahan mangrove di seluruh pesisir pantai, kemudian penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan melakukan pengawasan aktivitas penambangan dan industri serta pengelolaan limbah. Tambah. Kemudian kami juga akan melakukan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, di mana kita harus menjaga konservasi daerah aliran sungai agar tetap terjaga dan sistem sanitasi dan pengelolaan air bersih dapat mengurangi risiko kontaminasi dan mengendalikan sedimentasi dan pemetaan penebangan liar dan pencemaran di daerah aliran sungai. Kemudian kami juga akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program Kampung Iklim. Kemudian kami melakukan pengembangan ekonomi hijau di mana kami sudah mengadakan pasir berbuah di seluruh kecamatan kota. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan paslon 2 menanggapi kembali, durasinya 1 menit. Banyak sekali keluhan di masyarakat terkait dari masalah pencemaran air akibat limbah. Apa yang selama ini dilakukan oleh paslon nomor 1 atau kedepannya untuk mengatasi masalah pencemaran limbah dan pengawasan AMDAL lingkungan? Masih ada waktu 40 detik. Jika ingin dilanjutkan, cukup? Masih ada waktu?
Ibu, 33 second. Cukup? Lanjut? Termasuk bagaimana upaya untuk melakukan konservasi terhadap hutan-hutan adat. Cukup Ibu? Masih ada waktu 17 second. Baik, masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan yang telah dipilih. Di segmen selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Masih bersama dalam debat publik pertama Kabupaten Pasir. Terlebih dahulu, saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di segmen ini, pasangan calon yang mendapatkan giliran akan memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan calon lain dengan durasi 1 menit. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi, misi, dan program. Kemudian, dijawab oleh pasangan calon yang mendapat pertanyaan bisa dijawab oleh masing-masing calon bupati maupun calon wakil bupati dengan durasi 3 menit. Lalu ditanggapi oleh pasangan calon yang bertanya 2 menit dan akan ditanggapi kembali selama 1 menit. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Salah satu strategi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance antara lain adalah transparansi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh paslon 1 untuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintahan? Kasih. Masih ada waktu? Cukup, Ibu? Baik, langsung saja kami berikan kesempatan untuk menjawab. Durasinya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Bagaimana pemerintah atau kami membuka transparansi pada tata kelola pemerintahan, tentunya membuka ruang akses kepada publik agar informasi kepada publik bisa tersampaikan dengan cepat, mudah, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah telah membuka informasi publik dengan membangun website atau juga dengan membangun aplikasi-aplikasi. Salah satu yang membuktikan bahwa pemerintah sudah melakukan transparansi dengan melakukan e-procurement, di mana e-procurement ini yang difasilitasi oleh LKPP membentuk LPSE, di mana layanan lelang itu melalui elektronik sehingga bisa dibuka oleh dan diakses oleh semua orang. Kemudian keterbukaan informasi publik juga dapat dilakukan melalui internet melalui Diskop Infostapper, di mana seluruh data yang ada untuk kebutuhan masyarakat bisa diakses melalui satu data, dan juga memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik agar sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut bisa mencapai sampai ke desa-desa, sehingga semua informasi yang diberikan, apa yang dikerjakan oleh pemerintah, baik dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan penganggaran, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Baik, kami tambahkan salah satunya lagi untuk transparansi adalah hampir pada saat ini lebih dari 90% jangkauan internet sudah sampai masuk ke tingkat desa. Hampir juga tidak ada lagi daerah yang black spot. Tentunya ini membuka ruang kepada masyarakat. Salah satunya seperti tentang pengadaan barang dan jasa, kita sudah lewat LPSE. Bahkan hal-hal yang kecil pun seperti makan, minum pada saat rapat-rapat pada ASN, ini kami buka lewat e-katalog.
Nah, inilah bentuk transparansi yang telah ada di telah yang kami lakukan. Mungkin itu. Terima kasih. Masih ada waktu 23 detik. Cukup? Cukup. Baik. Langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya. Salah satu strategi tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah pertama, sakit mungkin harus perlu dibenahi. Sakit. Kedua, pemerintah yang baik harus memiliki akuntabilitas yang tinggi dan para pejabat publiknya harus bisa bertanggung jawab terhadap keputusan mereka kepada publik. Terbuka dan punya ide serta punya gagasan baru. Lalu yang terakhir adalah paling banyak dikeluhkan adalah kurangnya responsif pemerintah terhadap masyarakat. Termasuk salah satunya adalah membentuk lembaga anti korupsi. Kasih. Masih ada waktu Ibu, 1 menit 20 detik. Masih cukup lama jika ingin dilanjutkan. Silakan, calon wakil bupati juga boleh menambahkan. Yang kami lakukan ke depan pastinya adalah inovasi teknologi, karena saat ini adalah era digitalisasi 4.0. Jadi nanti ke depannya aplikasi-aplikasi pemerintahan itu harus didukung juga dengan internet yang akan masuk sampai ke desa-desa. Jadi supaya semua masyarakat kita itu bisa mengakses informasi yang ada di pemerintahan. Nah, saat ini saat kami berkampanye itu masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang tadi dikatakan 90% sudah tidak ada sudah internetnya sudah hampir 90%. Tapi kami berkampanye ke beberapa desa, hampir ke semua desa ya. Itu masih ada cukup banyak daerah-daerah yang belum teraliri internet. Kami berkomitmen insya Allah ke depannya seluruh desa akan teraliri internet. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu 8 detik, cukup ya. Langsung saja kepada paslon nomor urut 1 menanggapi, durasinya 1 menit. Baik, saya rasa kalau kita berbicara untuk melek internet, kita menggelitik juga ya. Hampir saya katakan bukan semua, tapi 90%. Saya ambil contoh Kecamatan Batu Engau. Dari 13 desa, hanya saja 1 lagi desa yang ada di desa Pengguren itu yang belum terjangkau internet. Hampir semua. Begitu juga wilayah-wilayah lain. Saya rasa tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fahmi, tentunya dari keterbukaan transparansi tentang pemerintah ini ya sudah maksimal lah dilakukan. Tinggal bagaimana nanti apabila kami kembali terpilih nanti, tentunya lewat pasir tuntas ini hal yang belum dituntaskan akan kami tuntaskan. Cukup. Masih ada waktu Bapak kalau mau dilanjutkan? Cukup? Cukup? Baik, kalau begitu. Sekarang kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami sudah membaca apa yang menjadi visi misi pasangan calon nomor urut 2, di mana kami melihat misi-misinya terbagi dalam bentuk presentasi dalam progresnya setiap tahun. Presentasinya sudah jelas. Yang kami ingin tanyakan adalah apakah nanti saudara di tahun berapa atau memulainya visi misi ini akan dimulai di tahun berapa? Itu saja. Masih ada waktu Bapak kalau mau dilanjutkan? Cukup? Baik. Waktu Ya. paslon 2 menjawab, waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, di 100 hari kerja kami akan menginventarisir semua permasalahan yang ada di desa dengan turun langsung ke desa. Jadi 100 hari kami akan langsung turun ke desa untuk menginventarisir kendala-kendala yang dialami desa. Dan dalam waktu 2 tahun kami pastikan insya Allah banyak sekali program kami akan terrealisasi dan tepat sasaran. Dikarenakan kami juga di
dibantu oleh tim percepatan pembangunan yang akan langsung ke desa-desa untuk memastikan apakah program-program kami tepat sasaran. Masih ada waktu Ibu, cukup lama, lebih dari 2 menit. Ya, ada beberapa program pastinya. Yang pastinya semua program itu saat kami terpilih nanti itu langsung kami jalankan semuanya. Kita punya dinas-dinas, kita nanti membentuk tim percepatan pembangunan juga, serta nanti ada perangkat-perangkat sampai ke desa. Nah, semuanya program itu akan kita jalankan sesegera mungkin. Dan dalam waktu 5 tahun, insya Allah Kabupaten Pasir akan lebih baik dan lebih hebat lagi ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak, 1 menit 45 detik. Masih cukup panjang jika ingin dilanjutkan. Ya, bukan kami tidak percaya dengan OPD. Kami tetap akan bekerja sama dengan OPD, terutama tim percepatan pembangunan ini akan bersama-sama dengan OPD untuk memantau sejauh mana nanti program kami ini betul-betul tepat sasaran di masyarakat. Karena yang terjadi selama ini adanya bantuan-bantuan yang salah sasaran, ada bantuan yang tidak mengena, ada bantuan hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Masih ada waktu lebih dari 1 menit jika ingin dilanjutkan. Sehingga itulah yang akan kami lakukan ke depan, bahwasannya di 2 tahun pertama kami akan memastikan bahwa semua program kami bisa berjalan dan tepat sasaran. Baik, masih ada. Jadi bukan pada erai malum onsan mau kampung, sebenarnya pada seprogram 100 hari kami sudah melakukan pendataan dan inventarisir langsung dibantu oleh OPD dan tim percepatan pembangunan untuk memastikan apa sih sekarang yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi akar permasalahan sehingga Kabupaten Pasir tidak bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Mau dilanjutkan? Masih ada 25 second? Cukup? Cukup? Baik. Langsung saja paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Baik, saya rasa apa yang ditanggapi saya lepas daripada konteks yang dipertanyakan. Sebenarnya simpel saja, kami menanyakan di tahun berapa program Sembibu akan dimulai, ya. Ketika kita melihat tadi ada beberapa kami lihat persentase dari pasangan calon tahun 25%. Kami sampaikan di sini ya, untuk program anggaran di tahun 2025 ini masih program Pasirmas, dalam hal ini ada Pak Dr. Fahmi dan Ibu Masinta. Bagaimana mungkin ingin melaksanakan program ini untuk 100 hari ke depan? Ya, ternyata itu titipnya di situ. Tidak perlu kami menjelaskan secara kemarin, ya cukup di situ saya kami tanyakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, langsung saja paslon nomor urut 2 menanggapi, waktunya 1 menit. Itu kan program 100 hari kerja jika terpilih, bukan pada masa sekarang ini. Kalau masa sekarang ini, jangan pura-pura dalam perahu dong. Masih ada waktu, masih dilanjutkan, ada 44 second lagi. Lanjut Ibu, cukup? Cukup. Baik, di segmen 5 masih sesi debat paslon, tetap di debat publik pertama Kabupaten Pasir. Masih bersama dalam debat publik pertama Kabupaten Pasir. Terlebih dahulu, saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di segmen ini, pasangan calon yang mendapatkan giliran akan memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan calon lain dengan durasi 1 menit. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi, misi, dan program. Kemudian, dijawab oleh pasangan calon yang mendapat pertanyaan. Bisa dijawab oleh masing-masing calon bupati maupun calon wakil bupati dengan durasi 3 menit. Ditanggapi oleh
oleh pasangan calon yang bertanya 2 menit dan akan ditanggapi kembali selama 1 menit. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya ke paslon nomor urut 2 terlebih dahulu. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya rasa ini benar-benar diperhatikan pertanyaan kami, jadi tidak keluar pada konteks kesana kemari ya. Ya, baik. Pada misi pasangan salon nomor 2, pada misi ke-6 ditawarkan oleh paslon 2 yaitu meningkatkan IPM yang lebih tinggi. Apa tanggapan saudara tentang capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasir saat ini, dan langkah strategis apa yang saudara tawarkan guna mencapai target kinerja IPM kita agar lebih tinggi lagi? Terima kasih. Masih ada waktu, cukup Bapak? Baik, paslon 2 dapat menjawab, durasinya 3 menit. Untuk meningkatkan IPM tentunya kami harus meningkatkan sumber daya manusia ke depannya agar berdaya saing dan kompetitif. Kedua, kami akan memastikan pelayanan kesehatan. Bagaimanapun pelayanan kesehatan keterkaitannya sangat besar dengan sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia ini bisa berdaya saing, kompetitif apabila tidak sehat. Makanya pelayanan puskesmas 24 jam akan kami tambah, dan kami juga akan membuat rumah sakit baru di Kabupaten Pasir. Masih ada waktu 2 menit 24 detik. Silakan jika calon wakil bupati ingin meneruskan. Cukup? Atau ingin melanjutkan? Masih ada waktu cukup panjang. Cukup. Baik. Langsung saja kepada paslon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 2 menit. Baik, saya rasa untuk meningkatkan IPM ini bukan hanya di satu sisi kesehatan saja, tapi ada 3 indikator untuk meningkatkan IPM ini, yaitu pendidikan, kesehatan, kelayakan hidup. Kalau kita hanya meningkatkan kesehatan saja, namun pendidikan, berapa rata-rata lama sekolah kita, ya kan, ini belum bisa naik. Kalau saya berikan data, yaitu saat ini posisi kita berangkat di 3. Tapi kalau kita melihat dari angka 2000 sampai sekarang, ini kenaikannya sudah sangat luar biasa di angka 74,56%. Jadi intinya kalau menaikkan IPM itu bukan hanya di satu indikator saja untuk kesehatan, tapi ada 2 indikator juga yang harus kita naikkan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, lebih dari 1 menit, cukup? Cukup. Baik, langsung kepada paslon nomor urut 2 menanggapi kembali, waktunya 1 menit. Ya, saya beberapa waktu lalu sempat ke Makassar bertemu dengan mahasiswa yang ada di Makassar. Mahasiswa Makassar ini berasal dari Kabupaten Pasir. Mereka berkuliah di sana. Nah, jadi pada saat saya ke sana, mereka curhat kepada saya bahwa mereka dijanjikan mendapatkan beasiswa dari Kabupaten Pasir, tapi ternyata hanya 1 semester yang dibayarkan. Akhirnya banyak dia belum membayar sampai beberapa semester. Mereka minta bantuan. Nah, bagaimana kita berbicara pendidikan di Kabupaten Pasir yang katanya sudah meningkat, tapi ternyata anak-anak kita yang berkuliah di luar sana, nah ternyata beasiswanya saya nggak tahu prosesnya bagaimana, hanya dapat sekali. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup ya? Baik, cukup? Cukup. Sekarang kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara.
paslon nomor urut 1 di Kecamatan Tanah Grogot penduduk miskin ekstrim yang berada pada desil 1 sebanyak 6.169 jiwa. Apa urgensinya Anda membongkar pendopo yang masih layak dan merupakan simbol adat budaya Kabupaten Pasir dengan mengambil dana kurang lebih 65 miliar. Sementara masih banyak masyarakat yang belum merasakan hidup berkecukupan, memiliki rumah layak, tingkat kemiskinan masih tinggi, masih di peringkat keempat Kalimantan Timur. Makasih. Cukup, Ibu? Cukup? Oke, baik. Waktu menjawab untuk paslon 1, 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait masalah masyarakat miskin di Kabupaten Pasir, tentunya tidak bisa diklaim bahwa penanganannya tidak ada. Itu secara sepihak saya pikir juga kalau tidak berdasarkan data tentunya tidak valid. Angka kemiskinan di Pasir terus menurun tahun ke tahun, di mana di tahun 2022 9,43%, di tahun 2023 9,9%. Masih bersama dalam debat publik pertama Kabupaten Pasir. Berikutnya kita akan memberi kesempatan kepada paslon nomor urut 1 Bapak Fahmi Padli dan Bapak Ikwan Antasari untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 3 menit saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya dalam penyampaian visi, misi maupun 11 program kami ini telah melalui kaidah-kaidah maupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Dan sehingga memang program visi misi kami ini adalah mengenai tentang kebutuhan keuangan daerah kita. Dan melalui visi Pasir Tuntas, bahwa harapan-harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pasir akan segera terwujud seiring dengan terwujudnya Pasir Tuntas. Harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Pasir yang kemudian kami konseptualisasikan ke dalam sebuah gagasan yang bernama Pasir Tuntas, yang pada saat ini nanti akan menghantarkan pada kondisi di mana pertumbuhan ekonomi akan lebih pesat lagi, pemerataan dan kesejahteraan serta layanan publik akan semakin baik lagi. Dan pada akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala harapan dan doa kita gantungkan sehingga program Pasir Tuntas bisa berjalan dengan baik. Dan untuk menutup closing statement kami akan memberikan satu buah pantun. Tanggal 27 adalah hari pemilihannya. Mari sukseskan dengan menghadirinya. Pastikan Pasir Tuntas adalah jargonnya, karena kesejahteraan masyarakat adalah tujuannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu jika ingin dilanjutkan closing statement-nya? Cukup. Baik, sekarang kami persilakan paslon nomor urut 2 Ibu Syarifah Masita Segaf dan Bapak Dedi Mapa untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 3 menit saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masyarakat Kabupaten Pasir yang kami cintai, kami hadir dengan visi Pasir Hebat. Sebuah program yang tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga meningkatkan kesejahteraan yang menyeluruh. Bagi kami, sejatinya keberhasilan suatu pembangunan tercermin dari meningkatnya kualitas hidup setiap warga Pasir. Dengan semangat dan keikhlasan, kami siap bekerja keras untuk menciptakan Pasir yang hebat bagi seluruh masyarakat. Bersama, mari kita wujudkan Pasir hebat, karena keberhasilan sebuah daerah terlihat nyata dari kebahagiaan masyarakatnya dan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Kami hadir untuk mewujudkan Pasir yang tidak hanya hebat dalam rupa, tapi juga dalam rasa. Kami siap menghadirkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
transparansi, beradat budaya, dan besar siar agamanya. Sebelum menutup, Ibu akan memberi pantun, dijawab hebat. Di sungai ada ikan sepat, di laut ada ikan tuna. Kalau ingin Pasir menjadi hebat, kita menangkan nomor 2. Sekali lagi. Bunga mawar, bunga melati. Bunga melati masuk ke peti. Bunga kita cantik bagai bidadari. Insya Allah jadi bupati. Ikan sepat dimakan belut. Kalau yang ada yang hebat, ngapain lanjut? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak Ibu? Cukup? Baik, itu dia tadi pernyataan penutup atau closing statement dari seluruh pasangan calon. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Dan saya sebagai moderator akan memberikan kesempatan untuk para pendukung memberikan yel-yel semangat untuk masing-masing paslon. Dimulai dari pendukung paslon nomor 2. Cukup. Berikutnya, saya dengarkan yel-yel dari pendukung paslon nomor 1. Dan baik, sesi closing statement tadi sekaligus jadi penutup perjumpaan kita dalam debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasir tahun 2024. Terima kasih kepada perumus, panelis, komisioner KPU, dan tamu undangan seluruh yang hadir pada hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Seluruh rangkaian debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasir ini dapat terselenggara berkat kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir dan Kompas TV. Saya masih serta rekan pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di debat publik